Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Video ini dibuat bersamaan dengan kekecewaan yang ditumpahkan di media dari seorang gubernur terpilih Jawa Barat, yaitu Pak Deddy Mulyadi. Yang beliau itu sudah terpilih sebagai gubernur, kemudian mau duduk di kursi pemerintahan, lagi atur-atur, lagi lihat situasi dan kondisi, lagi upaya beradaptasi, kemudian beliau menemukan ada anggaran yang cukup aneh di Jawa Barat, yaitu ternyata Jawa Barat punya hutang yang cukup besar untuk membangun begini dan begitu, dan berhutang kepada pemerintah pusat, berhutang juga kepada pihak-pihak yang lain. Merasa bingung, kemudian diteliti dan ketahuanlah bahwa salah satu sumber utangnya itu adalah pembangunan Masjid Raya Al-Jabar. Sebuah ikon Jawa Barat yang fenomenal, yang luar biasa, yang berkali-kali viral. Itu ternyata bermasalah karena apa? Menimbulkan utang yang cukup memberatkan, sampai nominalnya adalah 500 miliar rupiah per tahun dan harus dibayarkan setiap tahun sampai tahun 2029. Kan kesel, jadi Pak Deddy merasa bahwa saya menjabat sebagai gubernur, saya belum mengeluarkan anggaran apapun, tapi ternyata saya sudah punya utang. Siapa yang ngutang, siapa yang harus bayar? Yang ngutangnya itu ternyata adalah gubernur sebelumnya. Ini kan tidak adil. Ya sebenarnya tidak melanggar undang-undang, ini tidak melanggar ketentuan. Ini hanya secara etis kok bermasalah. Yang minjemnya dia, yang bayarnya harus saya. Jadi dia punya prestasi besar karena telah membangunnya, ya saya yang terbebani oleh berbagai kewajiban-kewajiban yang menjadi konsekuensi atas pembangunan itu. Kan kesel gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita mau cari siapa yang salah, Kang Emil tuh tidak benar-benar salah. Atau setidaknya dalam hal ini tidak sendirian yang melakukan hal seperti itu. Ini adalah pola umum dari apa yang terjadi di Indonesia terkait dengan pemerintahan. Misalkan Pak Prabowo naik, dia belum ngeluarin uang sepeser pun, bahkan belum mengatur anggarannya sampai sedetail-detailnya, dia sudah punya tanggungan utang 8.500 triliun. Atau sumber yang lain menyebutkan 20.000 triliun. Kan kaget kalau misalkan seperti ini. Tapi itu sudah umum di Indonesia. Pak Harto, ketika Pak Harto lengser, itu membawakan bencana dan masalah ekonomi yang pelik sekali untuk penerusnya. Pak Karno, ketika Pak Karno itu lengser, itu dia punya utang tuh yang luar biasa, sekitar 6 kali lipat daripada pendapatan negara, yang itu akan dilimpahkan kepada penerusnya, sampai penerusnya itu melakukan tindakan-tindakan paling ekstrim untuk bisa menghindari pembayaran utang. Masalah yang kedua, pola yang kedua itu adalah ternyata kebanyakan atau banyak sekali pejabat-pejabat di Indonesia yang wujud capaiannya itu bukan sesuatu yang abstrak, tetapi sangat konkret, sesuatu yang bisa dinilai, diukur, ditakar dengan mata telanjang. Jadi misalkan Pak Jokowi, ketika mencoba mengamankan Indonesia, menyelesaikan masalah-masalah Indonesia, dia tidak bergerak di dunia mental, tapi bergerak di dunia fisik. Membangun jalan, jembatan, bendungan, pembangkit listrik tenaga angin, dan lain sebagainya. Sesuatu yang bisa dilihat, diketahui oleh orang. Demikian pun dengan Kang Emil. Kang Emil bikinnya masjid. Kemudian Bung Karno dulu bikin sampai yang politik mercusuar itu, bikin Monas, bikin Gedung Ganevo, dan lain sebagainya. Nah, pola yang berikutnya yang umum di Indonesia adalah mereka ternyata menunjukkan sesuatu yang berbentuk fisik. Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, di episode ini kita akan berbicara bukan hanya masalah politik. Bagian terbesar dari video ini sebenarnya bukan menyangkut masalah politik, tapi menyangkut masalah mental, filsafat, dan psikologi. Simak videonya sampai tuntas tanpa intro. Nah, anggaplah itu barusan intronya. Kita lanjutkan. Kita mulai dari hal yang paling sederhana terkait dengan masalah psikologi manusia, terkait dengan kenapa orang-orang yang menjabat itu butuh bukti fisik untuk menunjukkan eksistensinya atau capaiannya. Kalau Baraya ingat, waktu Baraya masih SD, kelas 1 atau TK, Baraya pernah belajar hitung-hitungan tambah-tambahan kurang-kurangan sama ibu guru. Tetapi ibu guru tidak mengajarkan kepada Baraya 1 tambah 1 sama dengan 2. Enggak diajarkan begitu. Waktu Baraya mulai sekolah, yang diajarkan itu adalah 1 apel tambah 1 apel sama dengan 2 apel. 5 bis sekolah dikurangi 3 bis sekolah
sama dengan 2 biskola. Baraya tentu saja mengingat itu. Bahkan saya yakin Baraya masih ingat gambar-gambar di buku paketnya itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena gini, dalam psikologi itu ada rumusan sederhana bahwa orang bernalar rendah, itu abstraksinya juga rendah. Dan karena itu kemampuan imajinasinya juga harus diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang konkret. Angka 1 itu abstrak. Baraya tuh nggak bisa mewujudkan angka 1. Coba Baraya 1 itu apa? Baraya nggak bisa mewujudkan, kecuali ketika Baraya menautkan dengan sesuatu yang konkret. Misalkan 1 handphone. Baraya tahu ini 1 handphone, handphonenya 1 itu Baraya tahu. Tapi kalau misalkan 1 itu apa? Baraya tidak bisa mewujudkannya kecuali dengan menautkan dengan sesuatu yang bisa dilihat dan diindra. Gitu kan? Disepakati ya. Dan karena Baraya sudah bersepakat akan hal itu, maka kita simpulkan bahwa orang-orang bernalar rendah itu hanya bisa memahami simbol-simbol. Sedangkan orang bernalar tinggi itu sudah mengetahui abstraksi yang esensi. Nah, begitu kan? Nah, sekarang balik lagi. Ketika ada pejabat, ada presiden, ada pemangku jabatan, kemudian dia ingin menunjukkan prestasinya dalam bentuk fisik, maka sebenarnya itu adalah bahasanya untuk menegaskan bahwa yang sedang dia pantau, yang sedang dia lihat, dan sedang dia akomodasi keinginannya, itu adalah orang-orang bernalar rendah. Bukan orang bernalar tinggi, karena orang bernalar tinggi berpikir soal esensi, bukan berpikir soal produk konkret yang bisa diraba. Begitu, itu rumusannya. Jadi saya mohon maaf, Kang Emil, ketika dia bikin masjid yang sebegitu megahnya, itu tidak esensial. Yang dia ingin tampilkan sesuatu yang konkret, yang nyata, yang bisa dipegang, yang orang-orang bernalar rendah bisa mengakui bahwa prestasinya luar biasa. Jadi misalkan gini lah Baraya berpikir esensi, ketika Baraya beragama dan ingin menunjukkan keberagamaan Baraya, maka Baraya akan menunjukkan sesuatu yang abstrak, yang tanpa simbol. Berbuat baik kepada orang lain, senyum kepada orang lain, tidak ngomong bahwa saya tuh Islam. Saya enggak ngomong kayak gitu, tapi berperilaku baik, bernalar luar biasa, kemudian Baraya memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat orang di sekeliling Baraya, Baraya menunjukkan kualitas hidupnya, begitu. Tapi ketika Baraya adalah seorang yang ingin menunjukkan religiusitas Baraya kepada orang lain yang bernalar rendah, maka Baraya akan membangun masjid-masjid, toko hijab, poster-poster ayat kursi. Itu yang ingin Baraya tampilkan kepada mereka. Kalau Baraya mengetahui bahwa pasar Baraya itu bernalar rendah. Jadi rumusan sederhananya adalah orang bernalar tinggi itu berpikirnya konteks, kemudian abstrak, dan esensi. Orang bernalar rendah itu berpikirnya teks, konkret, dan sesuatu yang menjadi eksistensi. Begitu. Jadi balik lagi ya, misalkan di Indonesia itu ada banyak sekali masjid-masjid, kubah emas, arsitektur bagus, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia butuh simbol-simbol. Sedangkan kalau misalkan dalam Islam, ini esensi dalam Islam ya, esensi dalam Islam. Masjid bagus tuh nggak boleh, masjid bagus tuh nggak bagus selama masih ada fakir miskin di sekelilingnya. Nabi di zamannya itu selalu mendapatkan hadiah, selalu mendapatkan barang-barang mewah. Ketika Nabi harus menyetorkannya, memberikannya, itu bukan kepada masjid, tapi kepada orang-orang fakir miskin yang tinggal di masjid. Ahlu sufah itu. Kan begitu. Masjid Nabawi itu sederhana Baraya, bahkan sebagian besarnya tidak ada atapnya. Dan tidak direnovasi, tidak diperbagus dengan kubah emas apa segala rupa. Nabi mampu melakukan itu, tapi tidak melakukannya. Karena apa? Esensialis. Berpikirnya soal esensi. Fakir miskin dulu yang ditolong, orang-orang kelaparan dulu yang ditolong, baru kita mikirin nanti renovasi masjid. Nah, orang-orang bernalar rendah kebalik. Saking kebaliknya, sampai renovasi masjid agar bagus, ngemis-ngemis di jalan. Artinya apa? Mentalnya jeblok, tapi yang dibangun itu adalah bukti-bukti fisik menunjukkan bahwa kami tuh orang religius. Nih lihat masjidnya besar, bagus, artistik, dan bahkan dibuat dengan tinta emas. Contoh lainnya, orang bernalar rendah itu tekstual.
Jadi ketika berhadapan dengan sesuatu, dia lihat teksnya, lihat dalilnya, kemudian dibaca huruf per huruf, kata per kata, diteliti teksnya, dan akhirnya mengambil satu kesimpulan. Sedangkan orang bernalar tinggi, yang dibahas dari teks itu justru adalah konteksnya. Jadi ini dari teks itu dilihat latar belakang penulisnya, siapa penulisnya, kenapa dia ditulis, atas dasar apa, bagaimana keadaan dan situasi yang melingkupi teks itu berada, dan lain sebagainya. Jadi misalkan ya gini ya, ada teks dalam kitab suci. Teks itu menyebutkan, membunuh itu berdosa. Itu teksnya begitu kan? Membunuh itu berdosa. Orang bernalar rendah itu akan berpikir teksnya begitu, berarti ya hasilnya begitu. Dia lihat huruf per huruf, kata per kata, dihafalin dan sebagainya. Kemudian setelah itu, oh ya sudah, kesimpulannya seperti ini sesuai dengan teks. Tapi orang bernalar tinggi, ada teks membunuh itu dosa, dia nggak harus berpikir membunuh itu dosa. Karena membunuh itu harus dikaitkan dengan banyak kriteria, banyak faktor, banyak variabel. Sehingga membunuh itu harus dipahami siapa yang melakukan pembunuhan, di mana dia melakukannya, kapan dia melakukannya, atas motif apa dia melakukannya, kewenangan apa yang membuat dirinya melakukan itu, kemudian dia melakukan pembunuhan itu atas nama siapa, dan lain sebagainya. Semakin banyak faktor yang dia libatkan untuk urusan membunuh itu dosa, semakin besar kadar intelektualitasnya. Jadi, membunuh itu belum tentu dosa. Misal, ketika yang membunuh itu adalah seorang polisi yang mau menembak penjahat yang mau meledakkan sebuah rumah ibadah. Dia tidak punya pilihan lain, dan karena dia berwenang sebagai polisi, sebagai penegak hukum, maka dia tembak pelaku itu. Maka dalam hal ini dia adalah pahlawan, pembunuhannya adalah pahala. Begitu kan? Atau konteks yang lain, bahwa dia melakukan pembunuhan tapi dia bukan polisi. Dia tidak berwenang. Tapi dia punya pistol dan dia nembak. Karena apa? Karena tidak ada pilihan lain pada waktu itu, si orang mau meledakkan rumah ibadah. Maka dalam hal itu, membunuhnya dia tidak bersalah, tetapi kepemilikannya terhadap senjata itu yang wajib dipersengketakan karena dia tidak berwenang. Nah, jadi ada banyak produk-produk hukum terkait dengan begitu banyaknya variabel gitu. Jadi jangan sampai, kan banyak, saya mohon maaf ya, hakim-hakim di Indonesia banyak yang bernalar rendah. Hanya gara-gara misalkan si nenek mencuri kayu di sini, dan di teksnya mencuri berarti pidananya sekian. Ya udah, berarti dia seperti itu. Kan dia tidak melihat latarnya seperti apa, dia tidak melihat keadaannya seperti apa. Akhirnya ujung-ujungnya adalah bahwa dia dihukum dengan 5 tahun penjara misalkan. Kan begitu kan? Nah, itu bernalar rendah. Balik lagi, kalau misalkan ada pejabat yang ingin membuktikan eksistensi jabatannya itu dengan membuat karya-karya yang konkret, yang jelas, yang tegas, yang berupa fisik, maka dia sebenarnya sudah tahu bahwa dia sedang berbicara dengan orang-orang bernalar rendah, atau memang dia menuju untuk ke arah sana. Ini juga bisa kita sadari misalkan dari kalimat-kalimat, quotes-quotes, pernyataan-pernyataan yang dia lontarkan sebagai politisi. Misalkan, kata-kata Donald Trump ketika dia kampanye, dia mengatakan, jadikan Amerika great again, gitu. Itu sebenarnya dia mengatakan itu untuk orang-orang bernalar rendah di Amerika Serikat. Ya, karena apa? Karena membutuhkan satu tendensi tertentu untuk mengarahkan seseorang pada sesuatu yang lain. Atau misalkan kalau di Indonesia, anti asing, anti aseng. Nah, itu jelas untuk orang bernalar rendah. Atau misalkan, jangan baca majalah ini karena ini adalah produk asing. Nah, itu untuk bernalar rendah. Jadi kalau misalkan bernalar tinggi, dia mau baca apapun itu bukan hanya gara-gara dia buatan asing. Ya, dia lihat metodologinya, bukan melihat itu keberpihakannya asing atau asing, ini buatan Cina, buatan Amerika Serikat, ini pasti milik kadrun, ini pasti milik apa, dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, inilah salah satu karakteristik dari orang yang berpikir rendah dan orang yang berpikir tinggi, dan bagaimana cara dia mengekspresikan hasil karyanya itu untuk ditujukan kepada publik. Nah, saya melihat bahwa di Indonesia itu masalah seperti ini tuh belum terselesaikan karena kebanyakan kita masih, saya mohon maaf ya, masih diduga bernalar rendah dan mereka bangga dengan itu. Coba misalkan Baraya gini lah, Baraya pernah nggak ngelamar kerjaan?
Baraya ngelamar kerja, kemudian yang ditanya sama perusahaan itu adalah lulusan mana, IPK berapa. Nah itu kan bernalar rendah. Kalau misalkan bernalar tinggi, dia nggak peduli dengan ijazahnya, nggak peduli dengan gelarnya. Lu bisa nggak coba kerjain ini di depan saya? Coba kita ngobrol, sampai sejauh mana kemampuan Baraya dalam menjelaskan sesuatu. Itu kan bernalar tinggi. Bernalar rendah mah butuh simbol-simbol. Apa simbolnya? Ijazah. Simbol-simbolnya apa? IPK dan sebagainya. Banyak Baraya yang mengkritik saya misalkan. Kritiknya itu bukan untuk bernalar tinggi gitu. Tapi kritiknya itu adalah, Anda siapa kok ngomong gini? Emang latar belakang pendidikannya apa? Emang ijazahnya apa? Emang kuliahnya sampai mana? Kan gitu. Jadi itu butuh simbol-simbol itu untuk bernalar rendah. Kalau misalkan bernalar tinggi, ya udah kita diskusikan isi argumentasinya, kontennya, bukan simbol-simbolnya. Yang membutuhkan simbol hanya orang-orang yang tidak bisa mengabstraksikan ide-idenya sendiri, yang tidak bisa menjangkau sesuatu yang tidak konkret, yang otaknya itu hanya diisi pada sesuatu yang bersumber dari panca inderanya sendiri. Dan pada bagian inilah bahayanya ketika misalkan orang-orang bernalar rendah itu dia harus beragama, katakanlah, kemudian dia harus bernegara dan sebagainya, dia bisa membolak-balikkan segala sesuatu. Contohnya gini, ada sekolah berlabel sekolah agama, tapi di situ kotornya luar biasa, banyak penyakit kulit di situ. Tapi karena simbolnya dinamai dengan nama simbol agama, simbol Islam misalkan, dia disebut sebagai sekolah Islam. Karena apa? Karena orang bernalar rendah fokus pada simbol. Oh, namanya Arab, berarti Islami. Esensinya dia kotor, esensinya manajemennya jelek, nggak peduli. Pokoknya simbolnya itu Islami. Nah, begitupun sebaliknya, ada sekolah swasta atau sekolah negeri nggak pakai label agama, tapi di sana bersih, manajemennya bagus, nggak ada korupsinya, tetap nggak disebut sebagai lembaga keagamaan. Walaupun secara esensial begitu. Kenapa? Ya karena yang melihatnya orang bernalar rendah yang tidak bisa memahami sesuatu selain dari simbol-simbol yang kontras. Contoh misalkan Munir almarhum, beliau berjuang sampai mati demi kemanusiaan, demi keadilan, demi penegakan hukum. Dia siap berhadapan dengan lawan yang sudah dia ketahui bisa membunuhnya, tapi dia tetap melawan. Artinya apa? Secara esensial dia berjuang demi agama. Ada nggak yang nyebut dia syahid? Oh enggak, karena apa? Karena dia tidak pakai sorban, dia tidak pakai jenggot, dia kemudian tidak menggunakan simbol-simbol agama, dia menggunakan simbol-simbol kemanusiaan. Ya, itu karakteristik dari betapa buruknya ketika orang-orang bernalar rendah yang tidak bisa mengabstraksikan sesuatu justru malah dianggap sebagai orang yang bisa dalam beragama, diangkat sebagai orang yang memangku kebijakan dan lain sebagainya. Jadi akhirnya apa? Ketika itu sudah menjadi mengemuka, sudah menjadi umum di satu wilayah, di satu negara, di suatu masyarakat, maka bahkan pemimpinnya pun harus menunjukkan prestasi dan capaiannya dengan sesuatu yang konkret, bahkan ketika itu tidak ada maknanya. Peradaban dinilainya dari gedung-gedung yang tinggi, dari bangunan-bangunan yang megah, dari infrastruktur yang bisa dilihat mata. Tapi kan itu buatan asing semuanya. Sedangkan orang-orang dengan intelektualitas yang lebih tinggi berpikir peradaban besar itu dibangun dari apa? Mental orang-orang yang bersih dari korupsi, dari orang-orang yang dermawan, dari orang yang saling membantu satu sama lain, dari manajemen birokrasi yang benar-benar transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan, dari sistem pemerintahan yang praktis, efisien, dan benar-benar bisa diakses oleh masyarakat. Itu bukti dari peradaban. Jadi orang-orang Eropa sampai sekarang nggak sibuk itu bikin gedung-gedung setinggi gaban tuh nggak pernah sibuk dengan itu. Mereka fokusnya itu adalah bagaimana caranya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana caranya hukum berlaku untuk semua sama rata, bagaimana caranya agar si pemerintah itu tidak bisa sewenang-wenang. Itulah definisi dari peradaban yang mereka inginkan. Sedangkan definisi dari peradaban kita itu adalah, wih, gedungnya tinggi, ya kayak gitulah. Masjidnya bagus, dan lain sebagainya. Semoga ini dipahami bersama, karena ini sebenarnya adalah bahasa para politikus kita. Jadi kalau misalkan bahasa politikus kita bahkan tidak kita pahami, ya pada bagian itulah kita akan dibohongi selamanya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.